Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, NPM 2186206087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya di mata kuliah Pendidikan IPA kelas tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun organisasi belajar menggunakan teknologi pembelajaran. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan belajar. Nah, tahap awal dalam menyusun organisasi belajar adalah menganalisis kebutuhan belajar yang spesifik dari organisasi atau lembaga. Identifikasi keahlian atau keterampilan yang diperlukan, tantangan yang dihadapi, dan tujuan yang ingin dicapai melalui program pembelajaran. Analisis kebutuhan belajar atau pembelajaran adalah proses mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pembelajar yang spesifik dari suatu organisasi atau lembaga. Tujuannya adalah untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan, keterampilan yang harus dikembangkan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui program pembelajaran. Lalu, yang kedua, itu adalah menentukan platform pembelajaran. Pilihlah platform pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar organisasi. Dan ada banyak jenis platform pembelajaran yang tersedia, mulai dari learning management system atau biasanya itu disebut singkatnya itu LMS, hingga platform pembelajaran berbasis cloud atau mobile. Menentukan platform pembelajaran. Menentukan platform pembelajaran adalah langkah penting dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Pemilihan platform yang tepat akan memungkinkan organisasi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, ketiga, itu ada kurikulum digital. Susunlah kurikulum digital yang mencakup materi pembelajaran, tugas, dan sumber daya pembelajaran lainnya. Pastikan materi tersebut dapat diakses secara online melalui platform pembelajaran yang telah dipilih. Kurikulum digital merujuk pada penggunaan teknologi pembelajaran dalam merancang, menyusun, dan mengelola materi pembelajaran secara digital. Kurikulum ini mencakup penggunaan alat-alat digital, sumber daya digital, dan platform pembelajaran online untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif, adaptif, dan diakses secara fleksibel. Pembuatan konten pembelajaran. Buatlah konten pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti video pembelajaran simulasi, modul, interaktif, atau materi pembelajaran berbasis game. Lalu, konten-konten ini dapat disesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda untuk mencapai efektivitas belajar yang optimal. Pembuatan konten pembelajaran, proses merancang dan mengembangkan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Konten pembelajaran ini dapat berupa sebagai format seperti teks, gambar, audio, video, simulasi, modul interaktif, atau materi pembelajaran berbasis game. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan keterampilan secara efektif kepada peserta didik. Lalu, di sini ada personalisasi pembelajaran. Dalam menyusun organisasi belajar, menggunakan teknologi pembelajaran penting untuk memperhatikan kebutuhan individu. Berikan fleksibel kepada peserta untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, kecepatan belajar, dan minat mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan modul atau materi pembelajaran tingkat lanjut, latihan tambahan, atau diskusi online untuk merekomendasikan perbedaan individu. Personalia pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu peserta. Dalam konteks organisasi, belajar menggunakan teknologi pembelajaran, personalisasi pembelajaran berfokus pada memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan, kecepatan belajar, minat, dan gaya belajar peserta. Kemudian
Di sini ada fasilitas komunikasi. Nah, pastikan adanya saluran komunikasi yang baik antar peserta, instruktur, dan sesama peserta lainnya. Platform pembelajaran yang baik harus memiliki fitur-fitur seperti forum diskusi, obrolan online, atau jaringan sosial internal yang memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi antar peserta. Fasilitas komunikasi. Dalam konteks organisasi belajar, menggunakan teknologi pembelajaran merujuk pada berbagai saluran komunikasi yang memungkinkan interaksi antar peserta, instruktur, dan sesama peserta. Fasilitas komunikasi ini penting untuk memfasilitasi pertukaran informasi, diskusi, kolaborasi, dan dukungan antar semua stakeholders dalam organisasi belajar. Kemudian action, evaluasi, dan umpan balik. Begini, selalu periksa sejauh mana pencapaian tujuan belajar dan tingkat kepuasan peserta. Gunakan fitur-fitur evaluasi online seperti kuis, tugas, atau survei kepuasan untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Berikan umpan balik secara teratur kepada peserta dan gunakan informasi ini untuk memperbaiki program pembelajaran di masa mendatang. Action, evaluasi, dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik merupakan tahap penting dalam menyusun organisasi belajar menggunakan teknologi pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memantau kemajuan peserta, mengukur efektivitas pembelajaran, dan memberikan informasi yang berharga untuk memperbaikan program pembelajaran di masa mendatang.